Oke, untuk pertama-tama, untuk kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai Flutter Base. Ya, Flutter Base ini ya mungkin bisa dianggap lanjutan dari sesi presentasi saya sebelumnya, di mana introduction-nya Flutter, Flutter apa keuntungannya, kemudian prospeknya ke depan bagaimana. Dan ini mungkin lanjutan dari presentasi itu, di mana saya sempat untuk bikin untuk base Flutter-nya ya. Untuk versi awal lah ya, versi bisa dikatakan versi 1.0 lah. Masih butuh mungkin ada feedback dari teman-teman developer ya. Tentunya nanti untuk pengembangannya kita bareng-bareng coba kita perbaiki ya, improve di sambil jalan aja. Oke, untuk Flutter Base ini jadi core-nya sebenarnya untuk Flutter ini kita menggunakan Liverpod sebagai library untuk state management. Jadi di base ini Liverpod itu bermain sebagai untuk pengatur state management yang nantinya akan membuat behavior reactive programming ya. Jadi ketika ada suatu variabel yang value-nya katakanlah berubah, nah itu langsung secara instantly itu langsung berubah juga di value-nya di UI. Ya. Reactive programming kurang lebih seperti itu ya pendekatannya. Oke, untuk pengenalan introduction-nya ya teknologi stack yang digunakan ya di Flutter Base ini ya, nanti saya kasih link repositorinya ya, mungkin ada yang mau nyoba-nyoba. Itu yang pertama ada retrofit ya, mungkin yang sebelumnya Android developer sudah tahu ya mengenai retrofit ini. Nah, mengapa juga pilih retrofit ini? Saya pendekatannya supaya tidak terlalu banyak gapnya dengan yang sudah kita lakukan di Android developer. Jadi behaviornya hampir sama lah dengan retrofit yang ada di Android. Kemudian untuk local database-nya itu kita jadi di base ini ya, di base ini kita saya gunakan Hive. Nah, kan dikarenakan ada statistik benchmark-nya itu lebih cepat. Nah, ini adalah database yang menggunakan NoSQL ya, sama kayak MongoDB lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tidak ada relation-nya. Nah, biasanya sebelumnya Flutter orang Flutter developer biasanya menggunakan share preference. Nah, kalau share preference itu lebih ke arah pemakaian primitive type ya, string, integer primitive type. Nah, ini kita bisa simpan objek di dalam sini, dalam Hive ini, dan kita bisa fetching datanya itu dalam bentuk objek. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah FreeZ. Nah, FreeZ ini adalah agak tricky sih ketika kita buat model di dalam Flutter. Nah, untuk base standarnya dari Flutter sendiri itu banyak sekali line of code-nya yang kita harus buat, Nah, FreeZ ini kurang lebih library-nya baru launch sih beberapa bulan yang lalu ya. Nah, itu saya sempat baca dia bisa minimize line of code-nya itu menjadi lebih simple karena dia akan mengenerate langsung misalkan pattern modelnya itu ke ada generate filenya sendiri, dan itu yang digunakan generate file itu yang nanti akan digunakan di Flutter. Kemudian Liverpod state management itu sendiri banyak keuntungannya sih kalau menurut perspektif saya, karena lebih pendekatannya reaktif reactive programmingnya itu lebih nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu banyak, cuma mungkin ada sedikit dia menyediakan banyak provider. Provider itu semacam kayak servisnya yang berjalan asinkronus. Nah, itu jenis-jenisnya tergantung dari pemakaian kita di, di code-nya ya. Kemudian ya, yang berikutnya ada Go Router. Ini sudah support untuk navigation 2.0 dari Flutter itu sendiri. Nah, Go Router ini merupakan library ya untuk mapping atau memudahkan bagi atau alternatif router dari Flutter
untuk melakukan navigasi dari satu halaman ke halaman yang lain. Selanjutnya prepare. Nah, kita prepare-nya kita download SDK, terus kemudian kita bisa Flutter IDE-nya, IntelliJ-nya, bisa IntelliJ, bisa Visual Studio, bisa Android Studio ya. Kemudian install Flutter-nya, Dart, engine-nya, kemudian bisa pull repository yang punya saya, ini pull repository yang base Flutter-nya. Kemudian kita tinggal setelah udah pull, kita udah clone, kita jalankan untuk menginstal pluginnya dengan perintah flutter pub get. Kemudian flutter pub run build itu karena kita akan membutuhkan untuk generate beberapa file. Contohnya di model kita harus generate file itu, nanti file generator itu yang nanti akan kita gunakan dalam project. Kemudian run emulator ya pakai komen biasa flutter run. Nah, kemudian kita ready untuk atau siap untuk bisa develop berdasarkan skema Flutter base yang dari aplikasinya. Oke, ini tampilan singkat ya, karena saya kebetulan menggunakan IDE IntelliJ ya. Mungkin ada yang di luar sana pakai Visual Studio atau Android Studio, ya kurang lebih sama lah. Seperti ini, hampir sama kayak Android Studio. Kemudian yang pertama kita coba breakdown ya, struktur project yang dari yang base Flutter base demo yang di repo saya, itu yang struktur projectnya kurang lebih seperti ini di npm Flutter ya. Nah di sini saya mau provide 4 folder ya utamanya, itu data, repo, UI, view model, karena kita udah support, karena ini konsepnya support clean arsitektur untuk MVVM ya, VVM. Jadi ada data layer, ada domain layer, kemudian ada presentation atau UI layer yang akan ditampilkan di device ya. Nah itu kurang lebih skemanya, skema directory-nya adalah seperti ini. Itu di data, folder data itu berhubungan dengan semua file-file Flutter yang berhubungan dengan data ya, data baik itu data source-nya berasal dari lokal atau maupun dari API. Kemudian yang kedua itu ada folder repo ya. Folder repo ini merupakan single modul, artinya itu kita buat penamaannya repo itu berdasarkan tipe data yang mau diambil. Misalkan mau diambil data user, kita buat user repo. Jadi based on apa data yang kita mau ambil, fetching. Kemudian UI. Di sini UI adalah presenter atau view layer yang untuk menampilkan representasi data di dalam kepada user. Itu biasanya diwujudkan dalam bentuk tampilan di device. Kemudian view model. Nah, view model ini itu nanti ada skema reaktifnya. Kalau misalkan di Android-nya itu bisa diibaratkan seperti live data. Jadi ketika ada perubahan data, secara instantly juga objek yang berhubungan di sisi tampilan akan berubah juga. View model ini nantinya ada provider dalamnya yang untuk bisa menjalankan reaktif programmingnya. Kita coba telah satu-satu ya data. Untuk bagian data ini ya, untuk strukturnya yaitu ada lokal, model, remote ya. Untuk yang database, ada juga database Dart. Nah, database Dart di under lokal, under DB itu ada file namanya database Dart, itu konfigurasi dari database-nya. Jadi baik itu connection ke database lokalnya itu seperti apa, nah itu di dalam database ini, lebih ke arah config-nya. Kemudian model entity. Entity di sini lebih ke arah general model yang biasa digunakan untuk manipulasi data,
atau untuk digunakan untuk model di database, semacam model DAO-nya. Kemudian di sini juga ada di under model juga ada request dan respon. Nah, itu digunakan biasanya model ini digunakan untuk API. Ketika kita merequest, kita bentuk dalam bentuk model supaya lebih kompleks. Kemudian ketika dapatkan respon dari API, kita buffer di dalam model respon. Kemudian di under remote itu ada API config.dat. File di sini adalah isinya tentang semua configuration host yang kita pakai. Bisa lebih dari satu, bisa, atau cuma satu doang bisa. Karena pada beberapa case sebelumnya itu kita bisa koneksi lebih dari satu host domain ya untuk API-nya. Kemudian under remote, under API itu adalah API service endpoint yang kita pakai ya. Nanti untuk lebih jauhnya lagi, lebih detailnya lagi, kita akan bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, untuk database kurang lebih seperti ini untuk koneksi ke database-nya, karena kita menggunakan DB employee kita definisikan itu sebagai nama string dari bisa dianggapnya sebagai database name-nya. Kemudian model entity. Nah, ini misalkan kita pakai adalah dari database lokal. Nah, seperti ini. Bentuk tampilannya menggunakan HIV ya. Ada annotation-nya HIV type. Kemudian untuk request sama responnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita gunakan di sini adalah FreeZ. Nah, FreeZ ini jadi lebih slim. Jika tidak pakai FreeZ di sini, itu bakal lumayan banyak line of code-nya. Jadi ekspektasinya lebih simpel aja sih sebenarnya. FreeZ ini meminimalize model yang biasa kita pakai dalam programming ya. Ini saya sudah sesuaikan dengan yang bentuk format API yang bisa kita pakai ya. Ada meta, ada data. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak ada metadata? Yang ini kita bisa rekonfigur lagi ulang. Jadi kita ganti dengan sesuaikan dengan bentuk respon API JSON-nya. Kemudian untuk ini yang saya bilang API config.dat ini itu adalah semua konfigurasi yang berhubungan dengan API. Di sini ada domain hostnya. Nah, kita lihatnya ada dua domain API, dua host API, domain host API. Kemudian sini yang persona ini adalah endpoint-nya, question, endpoint, detail question, endpoint juga. Kemudian untuk yang ini API service-nya, ini configuration dari API endpoint. Nah, ini bentuk retrofit-nya yang kita pakai di sini. Agak sedikit berbeda, tapi hampir overall sama lah ya. Yang berbeda itu mungkin nama atau annotation-nya ya. Ini menggunakan REST API. Secara di luar dari itu sama semua sih. Nah, tipenya di sini kalau di Flutter itu menggunakan feature ya. Kenapa feature? Karena feature itu digunakan untuk asinkronus di Flutter. Menggunakan objek feature. Tipenya adalah responnya apa? Question respon dalam hal ini. Ya. Kemudian endpoint-nya, karena metodenya adalah get ya. API config.question. Next-nya adalah repository. Ya. Repository. Di sini repository ini fungsinya adalah untuk mengcluster semua data source yang kita ambil dari API atau dari local database ke dalam satu modul, ya, modul repository ini. Nah, di sini ada semacam kayak interface atau abstract class. Ya, kalau di Flutter kita pakai abstract class. Fungsi abstract class ini nantinya jadi
untuk bisa diimplementasi oleh repository seperti ini. Kemudian view model. Nah, view model di sini ya, digunakan untuk melakukan proses reaktif ya, reactive programming ya. Nah, initialize dulu repository modulnya. Di sini adalah question repository. Nah, kemudian extend ke base view model. Nah, base view model ini extend ke chain notifier. Nah, chain notifier ini merupakan salah satu provider yang digunakan oleh si Flutter. Yang digunakan untuk sifatnya reaktif. Jadi ketika ada perubahan dalam satu variabel atau objek, dia langsung berubah juga untuk yang berhubungan di UI-nya. Nah, kenapa pilih chain notifier? Itu karena digunakan untuk yang mutable variable. Dan juga lebih simple sih. Ya. Fire cuma nge-trigger untuk men-trigger ada perubahan kah di depan itu, kita harus memberitahu atau menotify dengan cara kita harus ketik notify listener, baru dia bisa terimplementasi perubahan itu. Kemudian tadi view model tadi dibungkus dalam provider. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan feature provider ya, auto dispose, kemudian view modelnya question page view model get question. Ya, misalkan kita ambil get questionnya, maka kita akan dapatkan list dari semua question yang kita dapatkan dari API. Kemudian di UI, untuk di UI ada dua folder yang dipakai. Ya, pertama adalah komponen. Itu karena Flutter itu sebenarnya terdiri dari widget semuanya, hampir semuanya widget. Maka itu butuh ada satu tempat untuk bisa di reusable. Jadi saya pisahkan dalam satu folder itu sendiri, yaitu komponen. Di sini komponen bisa apa aja, bisa misalkan bottom sheet dialog, up bar, atau menu navigation di bawah layar itu bisa juga dimasukin sini. Nah, ekspektasinya itu kalau jika case-nya bisa dipakai di multiple page, itu bisa digunakan seperti ini. Sebentar Mas Ari, motong, udah 20 menit. Ya, seperti apa ya? 10 menit lagi ya? Ya. Kurang lebih main file dan asset file. Nah, ini untuk digunakan asset file. Kemudian ini simple exploration-nya. Nah, ini konsep dari arsitektur Flutter MVVM ya, yang dipakai. Ya, jadi pada intinya hampir sama dengan konsep dan arsitektur dari Uncle Bob. Cuma kalau di Flutter ini untuk bisa melakukan reaktif itu di view modelnya itu dibungkus lagi oleh provider. Kemudian sini sekilas snapshot dari tampilan main dart-nya. Ini yang di UI-nya ketika launcher initial metode-nya pertama kali adalah metode main. Kemudian ini untuk routingnya, pubspec-nya ya. Untuk pubspec-nya ini digunakan untuk melist down semua plugin ya, semua plugin yang dibutuhkan. Semua plugin yang dibutuhkan di Flutter ini. Ini list dari semua library yang dipakai di sini. Jadi setelah kita definisikan di sini, kemudian kita harus menjalankan Flutter pubget untuk bisa merunning atau menginstal plugin yang sudah kita definisikan di sini. Kemudian untuk asset file, misalkan untuk IC launcher atau bahkan untuk translation-nya, misalkan ada
string untuk translation English atau Indonesia itu harus didefinisikan di sini juga. Kemudian ini airflow dari yang saya sudah buat ya di MVVM Flutter di base yang di GitHub itu. Kalau bisa dicoba, ini sekilas untuk secara data flow-nya seperti apa. Nah, ini kita dapatkan misalkan epic question-nya seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Jadi sama dengan yang biasa kita pakai, bentuknya formatnya meta sama data. Kemudian sini kita buat model responnya question response. Kemudian di dalam data itu ada question, list of question. Nah, kita buat objeknya seperti ini. Question publish at answer. Kemudian dari data-data itu ya, dari API itu kita ambil menggunakan retrofit di sini get question, kemudian masuk ke repository, kemudian masuk ke view model ya, view model di sini question page view model, kemudian dibungkus oleh provider, kemudian masuk ke dalam UI layer dengan tampil ya bakal akan menampilkan seperti yang di sebelah ini ya, question. Ini adalah list questionnya ya. Di tampilannya ini snip code untuk yang UI-nya, widgetnya. Preview-nya tampilan utuhnya seperti ini. Jadi ada ya 3 atau 4 halaman ya, kurang lebih seperti ini. Halaman utamanya ketika demo API akan masuk ke dalam question, yang akan tampil list of question-nya, kemudian demo local data, ini untuk mendemokan penggunaan database lokal ya, dengan IV tadi. Terus ada konsep reaktifnya juga, mungkin bisa dipelajari dari situ. Terus kemudian ada unit test. Ya, unit test dari unit test sendiri dia udah menyediakan, bisa juga menggunakan Mockito bagi yang pernah pakai Java ya. Kemudian juga widgetnya widget juga bisa. Ini yang merupakan integration test. Ketika tesnya passing, kayak gini. Ya, kemudian apa sih keuntungannya dengan menggunakan base inilah ya, atau dengan menggunakan Liverport? Dengan menggunakan Liverport ini kita bisa menggunakan multiple provider. Artinya tidak hanya terpaut dalam satu provider, tapi kita buat bisa nested provider di dalam provider. Kemudian tidak tergantung dengan engine-nya Flutter, karena isu sebelumnya ya sebelumnya yaitu library provider itu agak sulit atau agak berat dikarenakan dia masih ada depend ke Flutter engine. Kalau ini enggak, kalau ini semacam bikin layer sendiri. Kemudian tentunya performance-nya berdasarkan dari dokumentasinya dan bisa memotong beberapa line of code yang katakanlah yang terlalu banyak ya, atau terlalu spaghetti, kita bisa hilangkan menjadi lebih slim. Jadi kita developer hanya bisa spend waktunya lebih banyak lagi untuk memikirkan business logic UI-nya. Kemudian navigation modulnya, karena kita sudah memisahkan untuk route-nya ada sendiri filenya, jadi nantinya kedepannya itu bisa dites juga. Kerugiannya apa sih? Nah, kerugiannya itu mungkin karena provider saat ini saya berasumsi karena bersifat global variable, artinya dia disimpan dalam memori. Nah, itu pada saat di mana saja. Nah, ketika untuk bisa mengakses itu, nah kebebasan mengakses itu sebenarnya bakal tentunya pertama memakan memori, dan kedua tidak encapsulate-nya kurang dapat ya. Jadi menurut saya seharusnya ini bisa ada limited aksesnya. Jadi ada batasan aksesnya untuk mendapatkan itu, tidak semua halaman, hanya beberapa halaman saja yang ditentukan oleh developer. Mungkin bisa pakai annotation tertentu ya. Itu masih
masih belum ada sejauh ini. Ya. Apa yang lagi kita progres lagi untuk yang base ini ke depannya, yaitu nanti mau coba untuk bikin library Flutter-nya, dan mungkin nanti diupload di PubDev, kemudian melengkapi documentation-nya, kemudian unit testingnya, bikin lagi custom widget, ya mungkin ada gallery widget yang kita bisa buat sendiri ya, nanti bisa dipakai di situ. Kemudian testing untuk di project yang sebenarnya ini belum, karena ini baru awal-awal, paling nggak ini sebagai starter kit lah. Nah, kick off-nya itu bisa kita gunakan di dalam Flutter project ya, karena next-nya bakal banyak yang menggunakan Flutter ya, project yang based on Flutter, baik yaitu Axis maupun yang baru. Ya, paling itu aja.